Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Kusuma Nila dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kasus. Namun terlebih dahulu, perlu kita ketahui apa sih studi kasus itu? Secara sederhana di sini diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Adapun di sini jenis-jenis studi kasus memiliki 6 jenis. Yang pertama, studi kasus eksplanatori, di mana studi kasus eksplanatori ini memiliki makna yaitu jenis studi kasus yang digunakan oleh peneliti ketika tidak lagi bisa menemukan atau memiliki kendali atas fenomena yang diteliti. Kemudian, adapun jenis studi kasus yang kedua yaitu studi kasus eksploratori. Memiliki makna yaitu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa dan juga siapa. Kemudian jenis studi kasus yang ketiga yaitu deskriptif. Memiliki makna yaitu studi kasus yang diterapkan dengan tujuan menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Kemudian jenis studi kasus yang keempat yaitu instinsik. Memiliki makna yaitu studi kasus yang digunakan pada kasus yang akan dipelajari dengan mendalam. Kemudian jenis studi kasus yang kelima yaitu instrumental. Memiliki arti yaitu studi kasus yang digunakan untuk memperbaiki atau melengkapi suatu teori yang sudah ada. Kemudian jenis studi kasus yang terakhir yaitu studi kasus kolektif. Memiliki makna yaitu studi kasus yang digunakan ketika dalam penelitian subjek yang diteliti terdiri dari beberapa kolektif atau kelompok. Adapun di sini bentuk-bentuk studi kasus seperti yang kita ketahui ada 3 bentuk studi kasus. Yang pertama, studi kasus instrumental tunggal, yang kedua, studi kasus jamak, dan yang ketiga, studi kasus mendalam. Kemudian kita beralih kepada tujuan studi kasus. Di sini ada 2 pembagian tujuan studi kasus. Yang pertama, tujuan secara umum, dan yang kedua, tujuan secara khusus. Namun, yang pertama kita bahas di sini tujuan secara umum memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menggambarkan situasi individu. Kedua, mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus. Yang ketiga, menganalisa kasus menggunakan konsep teoritis. Dan yang keempat, merekomendasikan tindakan yang bisa menjadi penyelesaian dari suatu kasus. Kemudian, adapun tujuan secara khusus, ada 3 tujuan utama. Yang pertama, tujuan studi kasus di bidang psikologi adalah untuk informasi yang lebih mendalam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan otak manusia, perilaku, dan juga pemikiran secara kognitif dari otak manusia tersebut. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu tujuan studi kasus di bidang sosiologi adalah untuk mendapat informasi mendalam seperti di bidang psikologi. Kemudian, tujuan yang terakhir yaitu tujuan studi kasus yang dilakukan para ilmuwan adalah untuk melakukan eksperimen di antara sejumlah teori untuk menghasilkan teori baru. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah cara membuat penelitian studi kasus. Dapat kita ketahui bahwasannya di sini ada 7 langkah-langkah cara membuat penelitian studi kasus. Yang pertama, memiliki tema atau kasus yang akan diteliti. Yang kedua, referensi. Yang ketiga, kerangka penelitian. Yang keempat, data primer dan data sekunder. Yang kelima, analisa data setelah memperoleh data yang kamu butuhkan. Kemudian yang keenam, validasi data. Dan yang terakhir, laporan penelitian. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.